Kasus mega korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo membawa sosok Fahzal Henry yang merupakan ketua majelis hakim turut disorot publik. Ketegasan dan keberanian Fahzal Henry dalam memimpin sidang tak pernah redup sejak awal hingga sekarang. Bahkan Fahzal tak segan menegur mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang menuduh pengadilan bermain politik. Di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Kalau terbukti menurut hukumnya, saudara dinyatakan bersalah akan kami hukum. Sepanjang perjalanan sidang mega korupsi proyek 4G Bakti Kominfo, Fahzal Henry juga tercatat sering mengomentari kesaksian para saksi dengan sindiran yang pedas. Salah satunya saat sidang 26 September 2023 lalu, di mana Fahzal menyebut terdakwa Windy Purnama hanya sibuk sebagai tukang antar uang. Sibuk aja saudara tuh ngantar-ngantarkan uang, menerima uang gitu. Orang kepercayaan sebetulnya Pak Windy ini. Iya, saudara aja nerima, saudara kasih Iwan, disuruh kasih Iwan ke sana, saudara antar. Nantilah saya tanya akhir-akhirnya saudara dapat berapa Windy gitu. Dalam sidang yang sama, Fahzal Henry juga menyindir terdakwa Irwan Hermawan karena telah memberikan uang haram kepada Edward Hutahian sebanyak 15 miliar rupiah. Uang hasil korupsi tersebut pun lenyap karena diraih dengan cara yang salah. Namanya Edward. Hah? Edward Hutahian. Edward Hutahian. Ya. Siapa itu Edward Hutahian? Beliau yang mengaku pengacara dan mengaku bisa untuk mengaku pengacara dan mengaku bisa mengurus, kenal bisa dengan mengurus. ini, kenal dengan itu, Ya. barangkali gitu Pak. Iya, yang mulia. Diputuskan untuk tidak lanjut dengan beliau. Jadi ke beliau hanya satu kali aja $1 juta. 15 miliar. Ya. Uang setan dimakan jin. Dapat dalam rimba, hilang dalam semak belukar. Sudahlah. Begitu Pak. Gimana memintanya lagi? Itu kan. Sepanjang mengawal persidangan, Hakim Ketua Fahzal Henry juga sering dibuat geram dengan keterangan para saksi yang dihadirkan JPU. Fahzal bahkan tak segan menyebut saksi yang merupakan konsultan hukum untuk proyek BTS 4G Bakti Kominfo tak berguna dan hanya menghabiskan uang rakyat saja. Kamu tahu enggak? Sekarang selesai enggak itu yang yang dilelang dulu itu. Saudara sebagai konsultan hukum. Iya, tidak selesai. Jadinya karena apa? Dari awal tuh saudara sudah main-main semua itu. Itu jadinya Pak. Jadi percuma aja saudara konsultan hukum di situ kan begitu. Tidak ada gunanya saudara. Sering dibuat kesal dengan jawaban yang berbelit-belit dari sejumlah saksi, Hakim Ketua Fahzal Henry juga sering mengancam saksi dan akan menjadikannya tersangka baru. Iya, di dalam saya udah baca berita acara saudara ini, ya. Secara khusus saya baca nih yang namanya Rohadi. Kenapa saya khusus saya baca? Karena saudara itu mencela-mencela aja dari awal. Ya kan? Begitu Pak. Ini ada tabel-tabelnya ini. Ada yang tidak disurvei. Ini kan keterangan saudara ini di dalam BAP. Betul? Ya, yang mulia. Sudah lanjutkan Pak Cornelis. Banyak mencela-mencela ini. Ya. Terima kasih yang mulia. Dulu juga saya jelaskan itu. Kalau udah begini itu jadikan tersangka Pak.
Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry juga sering mengumpat para saksi karena sering berbohong dan membuat kesepakatan sebelum bersaksi. Jangan bikin keterangan yang tidak jelas gitu loh. Kalian kan bersepakat dulu sebelum jadi saksi di sini. Ini kamu nerangkan ini ya, kamu nerangkan ini. Ngerti lah kami itu. Sepakat dulu, kamu nerangkan ini aja, kamu nerangkan, bilang aja rugi, bilangkan ini. Kentut lah kalian ya. Rugi apaan? Ini aja lah, keuntungannya aja ada tuh, tadi terungkap 400%. Kasus mega korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo kian terbuka. Kesaksian mantan Menkominfo Johnny G. Plate pun semakin membuka lebar bagaimana modus tipu-tipu perampokan uang rakyat. Selengkapnya sesaat lagi di iNews File.